Halo teman-teman, selamat datang di kelas Golang, di mana di sini kita akan bahas tentang dependency injection di Golang. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau juga teman-teman bisa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi ini materinya adalah materi tentang dependency injection, di mana ini lumayan materi yang advance ya. Jadi bukan untuk programmer pemula. Jadi kalau teman-teman baru banget belajar Golang ya, pastikan dulu teman-teman mengikuti roadmap kelas Golang yang sudah saya buat dari awal. Jadi ini adalah materi-materi yang sebelumnya ya sudah kita ikuti ya, atau sudah saya buat yang teman-teman harus ikuti, yaitu teman-teman harus sudah mengerti tentang Golang modules, dan juga teman-teman harus sudah mengerti tentang membuat Golang RESTful API. Jadi ini pastikan teman-teman sudah mengikuti materi sebelumnya ya, sebelum mengikuti kelas ini. Oke, agendanya apa aja sih? Jadi nanti kita akan coba ya pengenalan tentang dependency injection itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti berkenalan gimana cara melakukan dependency injection secara manual misalnya ya. Nah, nextnya juga nanti kita akan bahas gimana melakukan dependency injection secara otomatis. Di mana di sini nanti kita akan menggunakan suatu library yang lumayan terkenal ya di Golang untuk melakukan dependency injection. Nama library-nya adalah Google Wire. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan dependency injection. Dalam pembuatan perangkat lunak, dependency injection ini merupakan sebuah teknik di mana sebuah objek itu menerima objek lain yang dibutuhkannya. Atau istilahnya objek yang dibutuhkan itu kita sebut namanya dependency. Nah, ketika kita membuat objek itu ya, jadi otomatis kan kita biasanya butuh objek yang lain gitu ya. Nah, kita bilang namanya itu adalah dependency. Jadi, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya ketika kita bikin sebuah objek dari sebuah struct misalnya, di mana di dalamnya kita butuh data objek yang lain. Nah, itu bisa kita bilang namanya adalah sebuah dependency injection. Nah, biasanya objek yang menerima dependensinya itu disebut dengan objek kliennya. Nah, proses mengirim dependensi ke dalam objek tersebut itu kita bilang namanya melakukan proses inject ya. Jadi mengisi data yang dibutuhkan ke dalam objek yang harus kita buat. Nah, dependency injection sebenarnya sudah sering sekali kita lakukan. Jadi sebelum-sebelumnya teman-teman sebenarnya sudah melakukan dependency injection. Misalnya, sebelumnya ketika teman-teman belajar Golang RESTful API ya, kita membuat sebuah struct namanya controller gitu ya. Nah, lalu dia otomatis kan dia di dalam struct itu dia membutuhkan dependensi contohnya seperti service gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya controller ini dia membutuhkan dependensi si service ini. Dan saat kita membuat objek service, kadang-kadang kita juga butuh si repository. Jadi ini adalah saling depend artinya, saling membutuhkan. Jadi controller membutuhkan si service-nya membutuhkan si repository-nya. Nah, proses kita membuat repository lalu memasukkannya ke dalam service itu namanya proses melakukan inject. Ya, jadi memasukkan datanya. Nah, sama juga ketika kita membuat service lalu kita masukkan ke dalam controller, itu prosesnya namanya adalah inject. Jadi proses secara keseluruhan ini sebenarnya kita bilang namanya dependency injection. Jadi memasukkan dependensi ke dalam objek yang memang membutuhkannya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, sebelumnya sudah kita lakukan. Cuma mungkin kita tidak sadar kalau kita melakukan dependency injection. Nah, dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, ada istilah yang namanya constructor biasanya ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman seperti Java atau PHP atau JavaScript, itu ada yang namanya constructor. Nah, constructor ini merupakan sebuah function yang digunakan ketika kita membuat sebuah objek baru. Nah, sayangnya di Golang itu kan dia tidak object oriented gitu ya. Jadi dia tidak mengenal yang namanya constructor. Jadi di Golang biasanya kita akan membuat sebuah function untuk membuat objeknya. Jadi kita bikin function tersendiri untuk mempermudah gitu ya. Nah, dan ini mirip seperti constructor tugasnya, yaitu membuat objek baru.
Contoh yang sebelumnya sudah kita lakukan adalah ketika teman-teman membuat kategori controller contohnya. Di dalam kategori controller ini, teman-teman kan bikinnya new ya, fungsinya new kategori controller. Nah, di sini di parameternya, teman-teman kan memasukkan data si dependensinya. Lalu di sini balikannya adalah kategori controllernya contohnya. Lalu di dalamnya kita buat baru si kategori controller. Nah, ini kita bilang namanya ya mirip seperti konstruktor kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, PHP, atau JavaScript gitu ya. Jadi kalau di Golang karena tidak ada konstruktor, biasanya kita membuat sebuah function baru ya. Nah, biasanya sih diawali dengan new depannya, lalu di sini dengan objek yang harus kita buat. Contohnya di sini struct kategori controller. Nah, jadi biasanya kita akan membuat objek dengan memanggil function si konstruktornya. Jadi function tadi kita bilang namanya function konstruktor tersebut. Lalu mengirimkan dependensinya yang dibutuhkan pada function konstruktor tersebut ya di parameternya. Jadi kalau yang sebelumnya ini kita akan membuat objek ini ya. Tapi ini dependensinya kita masukkan ke dalam parameter. Jadi nanti diinjek ketika kita membuat si objek kategori controllernya. Nah, cara seperti ini mudah dilakukan ketika kode program kita aplikasinya tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman sebelumnya cuma bikin beberapa controller, beberapa service, beberapa repository itu gampang banget gitu ya. Kita bisa lakukan semuanya secara manual. Nah, tapi kalau kode program kita semakin besar, maka otomatis nanti lama-lama juga akan semakin sulit kalau kita melakukan dependency injection secara manual. Terutama kita harus lakukan urutan si objek mana yang harus dibuat terlebih dahulu. Contohnya kalau A butuh B, berarti kita harus bikin A dulu, baru B. Kalau ternyata butuh C lagi, nanti kita harus bikin C dulu, gitu ya, sebelum bikin A dan B. Jadi kita harus tentukan urutannya. Nah, oleh karena itu, proses dependency injection sebenarnya kita bisa permudah dengan memanfaatkan library yang bisa membuat secara otomatis proses si dependency injection ini. Nah, jadi kalau kita lakukan secara manual dependency injection-nya kurang lebih seperti ini nanti kode program kita. Jadi ini yang sudah kita lakukan sebelumnya di kelas ini ya, kelas Golang RESTful API. Jadi di sini kita bikin dependensi atau objek database dulu di sini, lalu kita bikin validator misalnya di sini, lalu kita bikin repository, lalu kita bikin service ya, di mana di service ini dia butuh dependensi kategori repository, database, dan juga validation-nya. Lalu kita bikin controller contohnya, dan dia butuh si service-nya. Lalu kita bikin router, dan dia butuh controllernya. Dan seterusnya, kita bikin server, dan dia butuh si routernya. Jadi ini saling butuh. Jadi kalau kita lakukan secara manual, ya kita melakukan seperti ini. Bayangkan ini cuma baru berapa gitu ya, objeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Bayangkan ketika kita membuat aplikasi yang benar, ya nyata gitu ya, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya teman-teman bikin toko online kah, misalnya belajar online gitu ya, maka objek yang akan kita buat itu bakal banyak banget gitu ya. Kalau kita lakukan secara manual seperti ini, nah ini lumayan capek gitu ya, dan juga mungkin rentan kesalahan. Jadi di sini kita akan bahas ya gimana kita melakukan dependency injection secara otomatis tanpa harus melakukannya secara manual lagi. Sekarang kita bahas tentang library dependency injection-nya. Sebenarnya kalau teman-teman cari ya di internet, itu sebenarnya banyak sekali library untuk melakukan dependency injection yang bisa kita gunakan di bahasa pemrograman Golang. Contohnya ada Google Wire ya di sini linknya. Kalau teman-teman mau lihat silakan. Ada namanya FX ya, ini buatan dari Uber ya. Ada juga Container, dia buatan dari Golobi. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, termasuk Facebook juga sempat membuat dependency injection library untuk Golang. Jadi ada banyak sekali. Nah, tapi di sini kita akan pilih yang paling populer. Saat ini yang paling populer itu adalah yang Google Wire. Jadi pada kelas ini kita akan menggunakan library-nya namanya Google Wire sebagai dependency injection library-nya. Nah, kedepannya apakah apakah akan terus digunakan? Ya, kalau semakin populer sih berarti harusnya semakin banyak yang gunakan ya. Si Google Wire ini. Tapi kalau nanti mungkin ke depannya akan ada library yang lebih populer misalnya untuk dependency injection di Golang ya itu mungkin saja gitu ya. Tapi untuk saat ini yang paling banyak digunakan adalah si Google Wire ini. Nah, salah satunya kenapa Google Wire menjadi pilihan ya, pilihan kebanyakan orang terutama programmer Golang karena saat ini Google Wire adalah library yang paling populer ya untuk melakukan dependency injection-nya.
Nah, selain itu, Google Wire juga merupakan library dependency injection yang berbasis compile. Nah, artinya apa? Artinya kodenya akan di-generate dulu oleh si Google Wire-nya. Nah, prosesnya jadi dia tidak menggunakan reflection. Jadi kalau teman-teman sudah ini ya sempat kita bahas juga di kelas golang dasar tentang reflection. Beberapa library lain, contohnya yang milik Uber gitu ya, dia menggunakan reflection. Jadi reflection itu memang ketika proses jalannya mungkin sedikit lambat ya di awal. Kenapa? Karena memang dia melakukan reflection terlebih dahulu. Nah, Google Wire dia tidak menggunakan reflection. Jadi dia menggunakan auto generate. Jadi kode-kode dependency injection-nya dia akan lakukan pembuatan secara manual, tapi dia di-generate otomatis oleh si Google Wire-nya. Jadi ini otomatis ketika di-compile dia tidak butuh lagi yang namanya reflection lagi ya. Makanya Google Wire ini lumayan cepat ya untuk melakukan dependency injection-nya dibanding yang menggunakan library reflection seperti yang milik UberFX. Nah, jadi hal ini membuat Google Wire menjadi cepat karena hasil kompilasinya adalah kode yang sudah di-generate melakukan dependency injection. Jadi tanpa perlu menggunakan reflection lagi. Jadi di sini ya, walaupun judulnya adalah golang dependency injection, tapi di sini kita akan menggunakan bantuan dari si library yang namanya Google Wire. Teman-teman bisa lihat detailnya di halaman ini ya. Jadi di github.com/google/wire. Jadi kalau kita buka, ini adalah si library-nya. Nah, saat saya buat videonya ini ada sekitar 7.000 bintang ya untuk si library Google Wire ini. Oke, sekarang kita akan buat project-nya terlebih dahulu ya. Nah, agar lebih mudah, kita akan meneruskan project yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu kita sudah buat di kelas belajar golang RESTful API. Jadi teman-teman silakan download project ini ya, kita akan meneruskan. Kalau teman-teman sebelumnya sudah buat, teman-teman bisa langsung pakai juga. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa clone ya project-nya di sini, atau download si zip filenya. Oke. Saya sendiri sudah download ya, jadi di sini sudah saya download dan sudah saya ganti nama project-nya belajar golang dependency injection. Jadi isinya ini sama ya. Oke, next-nya kita perlu tambahkan dependensi untuk Google Wire-nya. Jadi teman-teman silakan gunakan perintah ini ya, go get github.com/google/wire. Jadi kalau kita buka di sini di Go mode-nya, di sini belum ada ya. Ini bawaan dari yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi di sini saya akan buka terminal. Jadi cukup gunakan go get gitu ya, github.com/google/wire. Enter. Oke, sudah ada ya di sini. Nah, sudah selesai. Jadi simple, cukup seperti itu aja. Kalau teman-teman mungkin pertama kali sebelumnya belum pernah download ya, library-nya mungkin di sini agak sedikit lama, tapi kalau saya karena sebelumnya sudah download, jadi dia menggunakan yang sudah terdownload-nya. Jadi di sini sudah sukses. Jadi cukup seperti ini aja ya, kalau teman-teman mau menambahkan dependensi untuk Google Wire-nya ke Go modulnya. Sekarang kita akan menginstal Google Wire-nya terlebih dahulu ya. Jadi Google Wire ini dia membutuhkan aplikasi command line ya, namanya adalah Wire atau berbasis terminal. Nah, untuk apa? Ini untuk digunakan untuk melakukan auto generate kode dependency injection-nya ketika kita nanti membuat kodenya. Nah, program ini perlu kita install manual ya di komputer kita. Teman-teman bisa gunakan perintah ini. Jadi gunakan perintah go install github.com/google/wire/cmd/wire@latest. Jadi ini perintahnya untuk menginstal ya. Jadi bukan go get, tapi go install. Nah, nanti ketika teman-teman ini lakukan install, nanti dia secara otomatis akan dibuatkan sebuah file binary ya di dalam GoPath-nya. Jadi pastikan teman-teman tahu di mana lokasi GoPath-nya. Lalu /bin, ini ada folder yang namanya bin, lalu di sini ada wire. Nanti ini adalah file si wire-nya. Nah, selanjutnya agar lebih gampang gitu ya, biar bisa diakses dari manapun, teman-teman disarankan menambahkan si folder bin ini ya ke dalam si path variable di dalam sistem operasinya. Jadi teman-teman silakan masukkan ke dalam path-nya ya, tergantung sistem operasinya. Kalau teman-teman gunakan Windows ya silakan masukkan ke dalam path-nya ya di environment variable.
Kalau teman-teman gunakan Mac atau Linux, ya tinggal tambahkan di export path-nya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lagi, kenapa? Karena sudah kita lakukan sebelumnya ya, caranya ya. Teman-teman bisa lihat lagi caranya ya ketika teman-teman belajar Golang dasar. Oke, kita akan lakukan penginstalan si ini. Oke, jadi kita perintahnya adalah go install ya, lalu github.com/ tadi Google ya, /wire/cmd/wire@latest. Jadi seperti ini caranya kita install. Nah, selesai. Nah, setelah selesai, ini otomatis dia akan masuk ke dalam directory bin yang ada di dalam GoPath-nya. Jadi kalau saya cek ya, di dalam laptop saya cek environment saya, lalu kita lihat GoPath. Nah, dia kebetulan ada di dalam folder ini ya, user Kennedy Go. Nah, saya akan masuk ke sini. Nah, di dalamnya ya, kalau teman-teman perhatikan ada sebuah folder yang namanya bin. Ya. Nah, kita masuk ke dalam bin. Nah, kita ls-l. Nah, di sini ada sebuah binary file namanya wire. Nah, pastikan teman-teman memasukkan folder bin ini ke dalam si path variabelnya. Ya, di dalam sistem operasinya. Nah, agar apa? Agar teman-teman bisa akses si file wire ini dari manapun. Jadi contohnya ya, saya akan exit dulu. Masuk terminal. Nah, dari sini saya bisa menggunakan perintah wire. Jadi tidak perlu lagi menyebutkan dari awal ya, lokasi si wire-nya ini. Oke. Kalau teman-teman sudah berhasil menginstalnya, nanti teman-teman bisa melakukan pengetikan ya, atau menjalankan kode program si wire-nya. Nah, contohnya kalau teman-teman mau lihat apa saja sih yang bisa dilakukan di dalam program Google Wire ini, tentu saja gunakan perintah wire spasi help. Jadi di sini wire spasi help ya. Enter. Nah, ini ada bantuannya. Jadi ada banyak perintahnya, ada check, commands, deep, flex, generate, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas ya ketika kita sudah belajar membuat kodenya. Jadi di sini berarti kita sudah berhasil sekarang menginstal si Google Wire-nya. Jadi pastikan teman-teman sudah berhasil dulu menginstal Google Wire-nya. Kenapa? Karena kita butuh aplikasi Wire ini nanti untuk melakukan auto-generate kode dari si dependency injection-nya. Sekarang kita akan bahas tentang provider. Jadi untuk melakukan dependency injection ya menggunakan Google Wire, kita perlu membuat dalam bentuk function constructor, atau dalam Google Wire, function berupa constructor ini kita panggil dengan nama provider. Jadi namanya ini adalah provider. Jadi mulai sekarang kita tidak perlu memanggilnya sebagai function constructor lagi ya, jadi kita panggil sebagai providernya. Oke, kita akan buat contoh sederhana. Jadi misalnya kita punya sebuah ini ya, struct, di mana di sini nama struct-nya adalah simple repository. Lalu di sini ada sebuah SAS lain, namanya adalah simple service. Di mana simple service ini dia depend ya, atau membutuhkan dependensi si simple repository ini. Oke, kita akan buat. Oke, di sini agar lebih mudah saya akan bikin sebuah package baru. Nama direktorinya di sini saya buat nama foldernya adalah simple ya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat file Golang baru, nama filenya adalah simple. Oke. Jadi pertama kita bikin struct ya, namanya adalah simple repository. Oke, isinya kosong dulu aja, nggak masalah. Lalu kita bikin lagi, type namanya simple service. Selanjutnya, nah di sini kita akan depend ya, jadi kita depend ke sini. Jadi misalnya di sini saya akan bikin sebuah pointer simple repository seperti ini. Ya. Oke, teman-teman mau tambahkan nama detail dari atribut struct-nya silakan. Saya ingin samakan aja menggunakan si simple repository ini. Oke, sekarang kita buat ya. Nah, jadi kita sudah buat 2 buah struct. Nah, next-nya kita perlu buat providernya terlebih dahulu. Jadi kita tidak membuatnya langsung dari struct-nya, tapi kita perlu bikin sebuah function provider. Nah, seperti apa? Sebenarnya nama function provider bebas ya, mau seperti apa. Tapi kebanyakan orang biasanya dimulai dengan nama function-nya itu adalah new. Jadi kalau ada di sini simple repository, kita bikinnya new simple repository, nama function-nya.
Kalau ada simple service, maka kita akan buatnya new simple service. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk providernya. Jadi biasanya kita awali dengan new. Jadi new simple repository misalnya. Atau di sini new simple service. Nah, di sini untuk repository, simple repository, dia kan tidak butuh dependensi apapun ya. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan parameter apapun. Nah, sedangkan kalau untuk simple service, nah kita di sini butuh sebuah dependensi yaitu simple repository pointernya. Jadi di dalam sini kita tambahkan parameter. Parameternya apa? Parameternya adalah dependensi yang dibutuhkannya, yaitu simple repository pointer seperti ini. Oke, kita akan buat ya. Jadi di sini, nah di sini enaknya itu kalau teman-teman menggunakan Golang ya, kita bisa langsung menggunakan autocomplete-nya ya, generate, lalu di sini pilih constructor. Nah, dia otomatis dibuatkan seperti ini. New simple repository. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan Golang ya, silakan diketik manual saja. Oke, jadi ini kita buat ya simple repository. Jadi ini digunakan untuk membuat simple repository pointer. Nah, selanjutnya kita buat yang simple service. Kita bikin juga providernya. Saya akan buat auto generate ya. Nah, lalu di sini kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sama saja seperti yang di slide. Jadi di sini new simple service, di sini ada parameter simple repository. Atau saya rename menjadi repository misalnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini butuh parameter simple repository dan di sini return value-nya simple service. Lalu di sini berarti ketika pembuatannya cukup kita buat simple repository ya. Lalu di sini simple service, simple repository-nya kita set dari parameter ini. Jadi seperti ini ya, kalau kita mau mulai dulu membuat objek-objeknya. Jadi teman-teman harus buatkan function providernya. Sekarang kita akan bahas tentang injector. Setelah kita membuat provider ya, function provider, seberapa banyak pun kita buat. Nah, nanti ini kita akan gunakan function provider ini. Ya. Nah, digunakan di dalam atau ketika membuat yang namanya injector. Nah, injector sendiri adalah sebuah function constructor, ya, mirip seperti function constructor. Nah, tapi isinya berupa konfigurasi yang akan kita beritahukan ke si Google Wire ini. Jadi, istilahnya itu kita memberitahu ada dependensi apa saja ya di kode program kita. Function mana saja ya, function provider mana saja yang akan digunakan. Nah, injector ini sendiri sebenarnya tidak akan digunakan oleh kode program kita. Nah, injector ini ya, ini merupakan sebuah function yang akan digunakan nanti oleh si Google Wire-nya. Nah, untuk apa? Untuk melakukan auto-generate kode dependency injection-nya. Jadi semacam kita memberitahu si Google Wire ya menggunakan si injector ini. Nanti injector ini semuanya akan diganti ya ketika kita menjalankan program Wire command line-nya oleh auto-generate kodenya. Nah, khusus ketika kita membuat injector, filenya kita perlu tambahkan komentar penanda seperti ini. Go.2build, lalu wire inject, lalu plus build, wire inject. Nah, ketika teman-teman ada di dalam filenya ya, di bagian atasnya ada go.2build, maka file tersebut secara default akan dihiraukan oleh si Golang. Jadi dia tidak akan di-include. Karena kita memberitahu ke si Golang kalau ini hanya untuk proses ini aja, auto-generate. Jadi nanti tidak akan digunakan. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita buat file dulu. Lalu teman-teman perlu tambahkan 2 baris ini di atasnya. Jadi silakan teman-teman bikin sebuah file ya. Saya sarankan teman-teman bikin file terpisah dari file-file yang sudah ada di Golang gitu ya. Jadi khusus untuk file injector ya isinya, teman-teman bikin file khusus. Contohnya nanti kita akan bikin file injector.go. Lalu isinya adalah function-function untuk injector saja. Jadi tidak ada kode program yang lain selain function injector. Oke, kita akan buat ya. Nah, di sini saya akan buat, teman-teman bisa bikin di simple.go, simple package misalnya, atau mau dimanapun bebas ya sebenarnya. Kalau teman-teman mau bikin di test silakan ya. Misal saja saya akan bikin di simple ya. Jadi saya akan bikin di simple, misalnya di sini saya akan bikin file baru namanya injector. Oke, jadi di sini ya. Nah, di dalam injector ini, di dalamnya kita perlu tambahkan perintah ini. Go.2build gitu ya. Komentar, / ya, go.2build. Oke, di bagian paling atasnya. Jadi / go.2build,
ya. Lalu di sini tambahkan wire inject. Lalu tambahkan tambahkan /s dulu. Lalu sama di sini plus build wire inject. Oke, ini spasi wire inject seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggunakan Golang, maka di sini teman-teman lihat, ketika kita tambahkan go.2 build, di atasnya ada pemberitahuan. Kalau injector.go akan di-ignore ya ketika build tool. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kita menambahkan flag ini. Kalau ini teman-teman hapus, nah ini hilang lagi ya peringatannya. Jadi memang ini sengaja, artinya apa? Artinya memang tidak akan digunakan oleh program Go-nya. Jadi di sini itu nanti kita cuma memasukkan kode si injektornya. Nanti sendiri, ya nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Nah, nanti sendiri sebenarnya file injector ini yang akan nanti digunakan oleh si Google Wire untuk membuat kode yang auto-generate isinya dependency injection. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan bikin file baru, nama filenya bebas apa aja, yang penting di atasnya ada perintah seperti ini. Oke, selanjutnya baru kita buat injektornya. Nah, teman-teman di sini injektornya apa? Injektor itu semuanya bebas ya, nama functionnya juga bebas. Nah, di sini contohnya saya initialize service. Teman-teman kalau mau ganti yang lain bebas ya, apapun itu nggak ada masalah. Nah, intinya kalau teman-teman perhatikan ini mirip si function constructor atau provider. Jadi return value-nya adalah ininya, dependensi terakhirnya yang teman-teman butuhkan. Nah, selanjutnya ketika teman-teman di dalamnya ya, ketika teman-teman buat si function injector ini, teman-teman tinggal returnkan kosong saja datanya. Kenapa? Karena data ini, kode programnya ya, di dalam body function ini nanti akan diganti oleh si Google Wire. Ya. Jadi ini cuma seakan-akan kita memberitahu aja si Google Wire function provider mana yang ingin kita gunakan. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa gunakan function build yang ada di dalam package Wire. Jadi wire.build, lalu di sini tinggal sebutkan function-function mana aja yang digunakan sebagai provider. Nanti si Google Wire itu bisa secara otomatis membaca function mana yang butuh function mana. Jadi teman-teman nggak perlu lakukan secara manual lagi. Oke, kita akan coba. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah kita buat ya di dalam main Go, ya di kelas Golang RESTful API, nah kita melakukan seperti ini secara manual. Jadi teman-teman ngambil app gitu ya, lalu DB-nya itu diinjek ke sini gitu ya. Nah itu kita lakukan secara manual. Nah, kalau menggunakan Google Wire kita nggak perlu. Teman-teman cukup kasih tahu aja ada function new DB, validator new, kategori ini. Nah, soal nanti dari sini diinjek kemana, dari sini diinjek kemana, itu nanti diurus sama si Google Wire-nya. Oke, kita akan coba ya di injector. Di sini kita akan buat function namanya initialize service contohnya. Lalu di sini return value-nya tergantung nanti teman-teman di dalam function provider-nya ya. Kalau di sini kebetulan di simple saya menggunakan simple service ya. Dan di sini parameternya adalah pointer. Jadi di sini pun saya akan buat pointer simple service. Nah, seperti ini. Di sini saya tinggal returnkan nil saja. Kenapa? Karena nanti akan diganti oleh si Google Wire-nya. Jadi kita ya balikan kosong saja gitu ya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman baru kasih tahu function mana yang akan digunakan untuk membuat dependency injection-nya. Jadi function provider mana yang digunakan. Caranya teman-teman bisa gunakan wire.build ya. Oh, di sini ada parameter bisa lebih dari satu. Teman-teman beritahu mana saja yang teman-teman mau gunakan. Misalnya, saya akan memberitahu kalau saya ini akan menggunakan ini, misalnya new simple repository ya. Nggak perlu kurung awal buka tutupnya nggak perlu, sama new simple service. Jadi dua ini yang akan saya gunakan misalnya seperti ini. Jadi kita memberitahu ke dalam Google Wire-nya function mana aja yang digunakan sebagai provider. Nanti kalau function ini butuh function ini ya, atau saya function ini butuh function ini, nanti itu di-handle secara otomatis oleh Google Wire-nya. Kita tidak perlu melakukan secara manual. Jadi seperti ini caranya teman-teman membuat injektornya. Jadi cukup sederhana ya, cukup beritahukan saja mana function provider. Nanti secara otomatis Google Wire akan membaca parameternya, lalu akan melakukan dependency injection secara otomatis. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya.
Sekarang kita bahas tentang dependency injection-nya. Setelah kita membuat injektor dan juga provider, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu menggunakan aplikasi command line-nya Google Wire untuk melakukan auto-generate kode dependency injection-nya. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini dengan, untuk melakukan auto-generate-nya hanya dengan menggunakan perintah ini. Jadi wire, gen itu generate artinya, lalu nama package-nya. Jadi lokasi tadi teman-teman bikin file injektornya di package mana. Jadi tinggal disebutkan ya. Nah, nanti secara otomatis kalau teman-teman melakukan seperti itu ya, perintah wire gen nama package-nya, nanti secara otomatis aplikasi Google Wire akan mencari kode injektor semua function-function injektor yang ada dalam package tersebut. Lalu dia akan membuat file namanya wireggen.go. Isinya apa? Isinya adalah kode otomatis dependency injection. Jadi semuanya dikumpulkan di dalam file namanya wireggen.go. Oke. Jadi teman-teman cukup gunakan perintah wireggen nama package-nya. Nama package-nya harus full ya, dari nama modulnya. Jadi kalau nama modulnya misalnya github.com/programmerzamannow, teman-teman harus lakukan seperti itu. Oke, kita akan coba. Oke, jadi di sini kita sudah buat ya. Nah, di sini kita ada dalam package-nya simple ya, package simple, dan di sini namespace-nya, bukan namespace maksud saya, nama modulnya ini Programmer Zaman Now belajar golang RESTful API. Jadi harus seperti ini ya, cara ininya. Jadi mirip kayak ketika kita menggunakan import ya. Jadi di-import, nah di sini harus seperti ini nih, nama si package-nya. Oke. Jadi di sini kita akan buka terminal. Saya akan buka terminal dulu. Oke, selanjutnya ya, saya sudah ada di dalam folder belajar golang dependency injection. Jadi cukup gunakan perintah wire ya, lalu gen, lalu nama package-nya. Nama package-nya Programmer Zaman Now / kita cek lagi, tadi saya agak lupa di dalam Go mode-nya. Belajar golang RESTful API, lalu / simple. Kebetulan saya bikin file injektornya di dalam package simple ya, di sini simple. Ini injektornya. Selanjutnya cukup enter saja. Selesai. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini wire dia akan membuat file namanya wireggen.go. Nah, di sini otomatis ada file ya, wireggen.go. Atau sebenarnya ada cara yang paling mudah ya. Kalau teman-teman malas mengetikkan semuanya, nama package-nya, teman-teman cukup masuk ke folder package-nya. Contohnya di sini ada di dalam folder simple. Jadi saya akan masuk cd simple. Seperti ini. Lalu teman-teman cukup ketikkan wire saja, selesai. Nanti dia akan baca dalam package saat ini, lalu dia akan melakukan generate ya, kode yang ada di dalam injektornya. Jadi coba saya hapus ya, wireggen-nya saya delete. Saya akan ketik wire langsung di dalam folder simple. Nah, lihat langsung jadi seperti ini. Jadi ini cara yang lebih mudah gitu ya. Masuk dulu ke folder mana yang ada lokasi injektornya, teman-teman ketikkan wire, otomatis dia akan auto-generate. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, nanti hasil isi file wireggen-nya adalah kode yang kita buat sebelumnya. Isinya adalah function injektornya, initialize service. Cuma bedanya, isi kodenya sekarang sudah diganti secara otomatis oleh si Google Wire-nya. Jadi semuanya berisi kode dependency injection yang biasanya kita lakukan secara manual. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang wireggen-nya, kita lihat. Nah, di sini ada ini ya, kode generate by wire. Nggak perlu diedit. Kenapa? Karena nanti ketika di-generate lagi, ini akan ditimpa ya, diubah secara total. Ya teman-teman jangan mengedit isi file ini ya. Nah, lihat initialize service-nya sekarang berubah. Jadi dia manggil new simple service, disimpan dalam variabel simple repository, new simple repository maksud saya, lalu dia akan bikin new simple service ya, tapi di sini parameternya dia ambil dari sini. Nah, lihat, jadi teman-teman tidak perlu melakukan dependency injection secara manual. Mungkin ini kelihatannya sederhana ya, cuma 2 variabel, tapi bayangkan nanti kalau sudah puluhan gitu ya, provider, itu agak sedikit ribet ya kalau kita manage sendiri. Kalau menggunakan Google Wire, ini secara otomatis dia akan generate, dia tahu dependensi mana, membutuhkan yang mana, dia akan otomatis auto-generate. Jadi yang tadi kita buat, injector Go, yang sederhana seperti ini, kita cuma memberitahu ada 2 provider function,
new simple repository dan new simple service, maka akan di auto generate menjadi wire gen seperti ini. Jadi isinya seperti ini. Jadi ini kode dependency injection yang secara otomatis dibuat oleh si Google Wire. Nah, nextnya teman-teman kalau mau membuat simple service, teman-teman ya tinggal panggil si initialize service ini. Jadi sederhana banget ya. Jadi kalau teman-teman kita buat unit test misalnya di sini, teman-teman mau buat unit testnya misalnya simple service test. Seperti ini, teman-teman bikin tes. Jadi kalau teman-teman mau buat simple service, ya tinggal ambil saja ya, initialize service. Nah, seperti ini. Jadi tinggal simple service, teman-teman mau ngapain? Seperti ini. Contohnya kita ambil ini. Nah, seperti ini aja. Jadi kalau kita running, ini hasilnya harusnya sukses-sukses saja ya. Jadi tidak ada yang perlu teman-teman lakukan secara manual lagi untuk melakukan dependency injection-nya. Jadi dia semuanya otomatis ada di dalam wire gen.